Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi hari ini aku mau ngasih tahu kalau ikan cana limbata ya, yang satu pasang tapi yang kecil itu, salah satunya mati guys nih. Mungkin ini yang betina ya kayaknya ya. Dan nih kondisinya benar-benar memprihatinkan guys. Aduh, benar-benar sedih dan kaget juga gitu. Kok bau gitu ya? Ini kita buang aja di tempat tanaman-tanaman guys ya, sekalian si cana limbatanya ini yang udah jadi apa ya, mayatnya gitu, itu jadi siklus si tanamannya ya. Dan kita kehilangan satu ya cana limbata guys. Aduh, bener-bener nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi guys. Nih jadi akuarium dari cana limbatanya ini bener-bener keruh. Jadi kalau keruh coklat ini emang daun ketapang, tapi yang bikin kaget adalah keruh yang di atasnya ini loh. Ada kayak busa-busanya gitu ya, dan ada semacam minyaknya gitu. Kalau nggak salah ikan gabus itu kan kayak ada minyaknya gitu ya. Nah mungkin itu guys. Jadi waktu si ikan cananya mati, terus belum ditangani dengan cepat, ya jadinya kayak gini guys akuariumnya. Ini aku lagi nguras dan sekalian nyari ya kondisi atau keberadaan si cana limbata yang satu lagi, karena tadi aku lihat masih hidup untungnya. Dan semoga nggak apa-apa ya guys, takutnya nularin jamur atau virus gitu loh guys. Apalagi bangkai kan, kita nggak tahu bangkai bisa nularin apa gitu, bakteri dan lain-lain. Kita lihat ternyata kondisi cana limbata yang satunya lagi masih baik-baik aja ya. Kamu bisa lihat sendiri, meskipun agak jadi penakut gitu, tapi dari siripnya, terus ekornya, badannya itu nggak ada tanda-tanda jamur putih-putih gitu. Ya untunglah. Jangan lupa juga kita kasih garam ikan. Jadi ini garam ikan yang fungsinya untuk mencegah penyakit ikan ya. Apalagi ini tadi barusan ada bangkai ikan mati ya kan, takutnya ada apa-apa. Nah itu kita harus antisipasi atau cegah dengan garam ikan ini ya. Sebenarnya kalau garam dapur aku nggak tahu, tapi yang aku rekomen sih pakai garam ikan aja guys. Kalau kamu ada kejadian kayak gini juga ya. Jadi ada ikan mati tapi masih tersisa yang lain gitu. Nah itu dikasih kayak gini. Sesuai judul ya, kita bakal update tentang ikan cupang yang di styrofoam ya. Nih, jadi kondisinya sih baik-baik aja guys. Nih, ini kita lihat ya, karena beberapa waktu yang lalu memang banyak banget yang nanyain ya, Bang, itu gimana ikan cupang yang ada di styrofoam, baik-baik nggak? Nah, di sini baik-baik aja guys. Nih, meskipun ya ini tempatnya saking nyamannya ya, sampai nggak kelihatan gitu cupangnya yang mana gitu ya. Karena ini memang aku sediain kayak tanaman-tanaman gitu supaya cupangnya ini nyaman banget ya. Kalau dia nyaman itu ya setahu aku mutasinya juga bakal lebih maksimal gitu ya. Nggak menjamin bagus tapi lebih maksimal aja gitu. Tuh, ya kan? Mereka benar-benar seperti hidup dengan tenang dan damai ya. Nah, kalau ini cukup lebat ya. Dan aku agak kesulitan nyari si cupang ya. Nih, ini cupang apa ya? Koi Galaxy kalau nggak salah. Ya, Koi Galaxy. Tuh, mereka masih baik-baik aja guys. Nah, ini kita lihat cari lagi. Di sini bentar, ini pada sembunyi semua guys. Karena emang ini tempatnya nyaman banget gitu. Ada ganggang air, daun ketapang ya, tanaman apu-apu. Wah, ini tempatnya apa untuk sembunyi itu bener-bener PW banget gitu loh guys. Kecuali misalkan kalau kita kasih makan ya, biasanya sih cenderung bakal keluar semua. Sekalian deh kita review juga ya, update si ikan gapi Black Moscow. Nah, ini mungkin buat kamu yang penasaran, gimana Bang kalau si ikan gapi yang di atap rumah. Nah, kalau ini masih belum ada tanda-tanda beranak ya. Belum ada tanda-tandanya dan aku belum ngeliat juga. Mungkin memang si indukannya belum ini ya, belum siap ya, belum mature. Tapi pasti ada kemungkinan bakal segera melahirkan sih guys. Kalau dilihat dari perutnya ya, itu udah mulai agak-agak gendut dan bisa dilihat tuh si jantannya tuh kayak nguber si betinanya terus gitu loh. Aku nggak tahu ya apakah itu kayak proses salah satu ya, salah satu dari prosesnya dia kawin atau gimana. Tapi ya semoga aja segera kawin guys. Karena meskipun warnanya hitam, aku suka banget sih Gapi Black Moscow ini. Kita sekalian ngasih makan aja si ikan cupang dan ikan gapinya pakai pelet ini guys nih.
Jadi ini pelet khusus ya. Nih, ini pelet khusus. Jadi memang disiapkan untuk cupang seperti ini. Ini kita kasih atau ambil beberapanya aja, nggak usah terlalu banyak. Karena takutnya nggak habis guys si cupangnya. Nih, kita kasih makan dan wush, langsung dilahap semua ya. Nih, jadi bener-bener ikan cupang burayak kayak gini, nggak tahu ini disebut burayak atau enggak ya. Tapi ini lumayan lah, udah 2 bulanan umurnya ya. Jadi tinggal masalah mutasi aja sih guys. Kita benar-benar maksimalin dari segi mutasi. Ada orang. Dan harapannya ya mutasinya jadi bagus guys. Nanti bakal aku pajang ya. Itu wah benar-benar aku nggak sabar sih guys. Mereka sih kalau makan lahap ya. Dan sebenarnya aku pengen variasi juga gitu ya. Ada yang mungkin variasi jentik nyamuk, cacing darah, pelet, artemia. Jadi supaya kebutuhannya itu bagus gitu ya, kebutuhan fisiknya ya supaya proporsional, terus kebutuhan warnanya jadi makin lebih indah, itu bisa terakomodasi semuanya. Nah itu kalau keuntungannya kita ngasih makan secara variatif ya. Tuh ya, apalagi ini tempatnya emang udah aku desain sedemikian rupa ya, senyaman mungkin ya. Ini bener-bener kayak gang-gangnya itu wah gila, aku bener-bener beli sampai mana ya, ke kota, tetap masih satu Jawa Timur, tapi pokoknya aku belinya tuh bener-bener lumayan banyak gitu loh, hanya demi si cupang ininya, apa namanya, cupang burayaknya ini gitu ya kan. Mereka bener-bener lahap banget kalau soal makanan. Jadi untuk pemberian makannya biasanya cuma ngasih makan sekali sehari, itu udah cukup banget guys. Nah ini kita kasih juga di ikan cupang sebelahnya guys ya. Nih kita cek, oke nih, langsung makan guys. Meskipun nggak serame yang di sebelahnya, tapi gimana ya, ini cupangnya itu sebenarnya rame loh. Ini 25 ekor ya, 20 sampai 25 ekor. Tapi mungkin pada sembunyi semua ya. Ya ke depan mungkin aku bakal coba kayak ngecekin gitu di dalamnya apakah emang pada sembunyi atau ada apa-apa ya. Itu nanti kita cek guys. Nih kan makannya lahap sih guys. Ya aku berharap semoga emang si cupang ini bisa bermutasi jadi warna itu lebih bagus gitu. Dan mungkin aku juga nggak bakal jual ya kalau bagus, pasti aku kasih sih guys. Mungkin ada di sana ya, kita kasih makan juga. Nah siapa tahu kan pada sembunyi di sana dan malu-malu. Nah, ini aku tenggelamkan ya, karena emang aku desain banyak tempat sembunyi supaya dia nyaman ya, meskipun cara ngasih makannya agak sulit ya. Nah beda nih kalau yang kayak gini ya, ini mereka langsung nyamber gitu ya, begitu ada makan langsung dideketin, bahkan kayak rebutan gitu loh. Meskipun rebutan ya aku suka-suka aja sih gitu, selama nggak menyakiti yang lain ya. Kalau rebutan kan tinggal kita pinter-pinternya ngatur waktu makan dan jatah makan mereka seberapa banyak guys. Nih ini putih apa ya, ada cupang yang warna krem dengan ekor hijau kebiruan gini. Aku nggak tahu apakah jadi bakal bagus ya. Kalau aku lihat-lihat sih justru yang katanya warna krem-krem gitu jadi bagus guys. Nggak tahu ya, aku tulis, kamu bisa tulis di kolom komentar aja kayak gimana si cupang ini bermutasi ya. Kalau kita lihat dari warnanya ya, ya kita emang pinter-pinter nyari sih guys ikan cupang yang bagus ya. Tuh. Jadi kalau masalah makan pelet, sebenarnya apakah harus pelet? Ya bebas gitu. Tapi saran aku ya memang pelet, karena pelet itu biasanya udah diracik guys. Ada spirulina lah, ada kandungan udangnya dan lain-lain. Biasanya racikannya udah pas, udah di setting supaya jadi maksimal. Kita kasih juga ke ikan gapi Black Moscow. Nah apalagi mereka yang lagi mau kawin nih, biasanya pasti butuh tenaga. Dan ketika untuk mengisi tenaga itu harus makan semaksimal mungkin ya. Ya jangan kebanyakan juga sih, tapi sampai mereka benar-benar kenyang gitu ya. Ketika mereka kenyang, energi mereka jadi maksimal, ya kawinnya juga bakal maksimal guys tuh. Ya meskipun aku nggak tahu ya ini bakal menunggu seberapa lama ya si ikan gapinya ini supaya bisa melahirkan. Tapi kita terus ini aja sih, kita terus berusaha nunggu sabar sampai si anaknya itu keluar guys.
Kalau ini ikan cupang koi galaksi ya, tapi yang udah mulai jadi ya dari segi warnanya. Nah, ini aku khususkan kayak gini sesuai request teman-teman, karena kemarin ada yang saranin, "Bang, itu dipisah aja yang udah bagus." Oke, tuh. Jadi udah aku pisah memang supaya apa ya? Supaya dia punya semacam kekuasaan tersendiri lah. Nih, aku kasih makan dan bener aja guys, langsung disambar tuh. Ya kan, kelihatan nggak? Jadi emang si ikan cupang yang satu ini ya, yang udah mulai keluar warnanya, itu bagus banget kalau kita peliharanya di tempat seperti ini guys. Tuh, dia makan lahap banget. Ya aku suka sih guys kalau ngelihat ikan cupang ataupun ikan-ikan lainnya ya, itu enak gitu ngelihatnya. Kalau misalkan mereka lahap makannya ya, apalagi kalau dimakan sampai habis guys. Ya meskipun ikan cupang itu adalah salah satu mikropredator ya, predator tapi versi kecil lah bisa dibilang. Itu makannya ada jentik, terus ada artemia ya, dapnia dan lain-lain. Ya pemberian pelet, sekali lagi aku mau ngasih tahu kalau pelet itu tetap penting ya. Ya meskipun ada yang bilang mending pakan alam, ya nggak apa-apa, itu bagus gitu, tapi kasih pelet juga guys ya, supaya kalau kita ngasihnya variasi itu gizinya jadi lebih seimbang. Oh iya, kita kasih juga ke ikan cupang koi galaksi yang satunya guys ya. Tuh, kelihatan nggak? Ini mantul ya, ada cahaya di langit, tapi tuh nih, aku tutupin, kelihatan nggak? Mending kita langsung aja kasih makan ya, ngetes apakah dia bakal respon atau enggak. Tapi biasanya sih bakal respon ya, karena ikan cupangnya itu tipikal ikan cupang yang lapar gitu ya. Jadi bakal langsung disikat sih. Karena ya itu tadi, aku tetap menjaga nggak terlalu kegemukan dengan memberi makan sekali sehari, itu udah cukup banget. Nih, lihat dia makannya lahap banget sih kalau kita lihat ya, tuh langsung dimakan ya, bener-bener diserbu gitu loh guys, langsung di nyam gitu. Jadi kalau misalkan kita kasih kayak kemarin ya, kutu air ya, itu bisa aja, cuman kemarin banyak kan guys kutu airnya sampai nyisa ya, terus kita kasihkan ke Oscar gitu. Nah itu salah satu nggak enaknya kalau kita kasih pakan hidup ya, tapi tetap menurut aku pakan hidup juga harus ya. Pakan hidup harus, pelet harus, dan ini kenapa aku ada kayak daun ketapang gitu, supaya pH-nya tetap netral ya. Kemudian itu adalah salah satu yang disukai ikan cupang ya, air black water istilahnya. Jadi coklat kehitaman gitulah, itu bagus banget buat cupang guys. Habis dari ikan cupang kita pindah ke ikan cana limbata guys. Kita lihat ya, semoga kondisinya sih baik-baik aja, karena aku lihat kemarin nggak ada tanda-tanda bertengkar gitu. Nih, mereka kayak sembunyi gitu ya. Maklum banget, karena ikan cana limbata itu salah satu ikan yang apa ya, pemalu gitu loh guys. Beda sama cana yang lain mungkin ya. Ini menurut aku loh ya, menurut pengalaman aku tuh, dia aja kayak sembunyi di pojokan terus gitu loh guys. Ya mereka malu pun sebenarnya nggak masalah ya buat aku ya. Yang penting mereka itu bisa berhasil breeding, itu yang lebih penting kalau menurut aku ya. Jadi ketika mereka berhasil breeding, si cana limbatanya ini ya otomatis apa ya, akur lah ya, nggak bakal berantem. Karena kalau misalkan berhasil breeding ya itu otomatis biasanya antara jantan dan betina itu udah klop gitu ya, udah match gitu ya, udah cocok. Ya meskipun ikan gabus pasti ada berantem-berantemnya, tapi ini aku nggak ngelihat tanda-tanda berantem situ. Paling takut aja gitu sama manusia ya, ketika aku dateng tuh kan langsung kayak apa ya, lari gitu loh guys, kabur tuh kan. Ya penakut gitu, tapi selama nggak bertengkar nggak masalah sih guys. Terus ini jangan lupa kita tutup juga. Jadi ini kamu ngelihat ya, ada kayak kawat mesh grill warna hijau, karena emang untuk menampung cahaya matahari guys ya. Jadi aku kasih cahaya matahari supaya lebih maksimal juga, apalagi ada tanaman air. Nah di sini kita bisa lihat juga ada cana andrau ya. Nih ini cana andrau yang mungkin ukurannya sekitar 5 sentian ya. Kelihatan nggak sih? Tuh ada gerakan ya. Tuh itu cana andraunya guys. Nah ini
kalau aku ngetes ya sih, Cana Andrao-nya lumayan galak loh guys ini tuh. Wih, langsung digigit guys. Kita coba lagi, kita coba lagi. Apakah beneran digigit? Wih, tuh kelihatan ya? Bener-bener digigit loh guys. Jadi aku suka sih mentalnya dia bener-bener kebentuk ya. Tuh airnya tuh air hijau gitu. Jadi mungkin emang dia suka banget ya. Nah, tuh langsung. Jadi mentalnya tuh bagus banget ketika ada tangan nih, langsung digigit loh guys. Dia sama sekali nggak takut dengan manusia, meskipun ukurannya lebih kecil ya daripada Cana limbata. Tuh, aku aja nggak sakit sih, kayak geli-geli gitu. Tapi ya tetap aja mental seperti itu yang kita butuhkan dari ikan cana, karena ngelihatnya seru banget guys. Balik lagi kita tutup si tank ikan Cana Andrao-nya, apalagi ini cana kecil ya. Jadi karena masih kecil takutnya biasanya rawan loncat guys. Jadi kita tutup sekalian kita kasih pemberat seperti ini, oke? Ini demi keamanannya juga sih, supaya nggak kabur kemana-mana guys. Kita tutup juga si styrofoam dari cupangnya ini, karena biasanya kalau udah mulai sore ke maghrib gitu ya, itu biasanya aku tutup, soalnya takutnya kalau malam itu ada hujan. Nah itu takutnya kayak kemarin-kemarin ada ikan cupang kabur ya atau loncat. Sebenarnya mungkin nggak loncat, tapi karena derasnya air hujan jadi ikan cupangnya keluar guys. Nah makanya aku tutup seperti ini, jadi supaya lebih aman. Dan nanti kalau udah pagi, nah itu baru dibuka lagi. Begitu juga dengan ini ya, ini aku tutup, takutnya airnya itu luber gara-gara hujan terus airnya keluar. Nah kalau kita tutup seperti ini, ikan cupangnya tuh ketahan gitu. Nah nih airnya bisa masuk tapi cupangnya nggak bisa keluar. Kita kasih batu sebagai pemberat juga karena ini penting banget, apalagi Cana limbatanya cukup gede ya. Ya meskipun tadi kita ngelihat ya Cana limbatanya cenderung suka bersembunyi, tapi batu seperti ini tetap penting. Apalagi nanti kalau hujan angin di atap rumah lagi ya, wah gabusnya atau tutupnya ini bisa terbang gitu loh guys. Jadi harus kasih pemberat. Ya mungkin batu ini udah cukup lah ya menahan si tutupnya ini ya. Jadi nggak terlalu berat tapi juga nggak terlalu ringan guys, oke? Nah ini kita taruh di pojok-pojok gini, oke kan? Jadi lebih aman guys. Nah jadi itu dia guys ya, tadi aku udah update tentang ikan cupang yang di styrofoam beserta ikan cana lainnya, termasuk Cana limbata dan Cana Andrao. Ya di sini kondisi atapnya memang kalau dilihat masih agak berantakan gitu ya, karena masih proses pembangunan nih. Ini udah mulai gelap mendung, jadi aku harus segera mengakhiri video kali ini guys, oke? Kalau menurut kamu nih, enaknya ditambah apa lagi guys? Ikan apa lagi ya? Kamu boleh banget kasih saran di kolom komentar, oke? Yang masuk akal ya, oke? Mungkin aja dari aku, sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.